kinh khủng. Itu artinya apa ya Bang Andri? Apa kasar ya? Yang di Hong Kong lấy hóng lỗ. Rồi lihat ho ho. Sudah ada acara seru ya? Benar banget, kami di dalam rangka ulang tahun BNI ke-75 tahun, kita sengaja kumpul-kumpul nih meramaikan acara BNI yang ke-75. Dan selain itu kami bisa di sini juga para PMI atau membawa beberapa lomba kreasi nih dipersembahkan untuk Bank BNI. Wah, apa saja lombanya di sana? Ini banyak banget, salah satunya ada membawa beberapa lomba kreasi, mungkin nanti juga bisa ditampilkan atau sudah tahu. Dan ada lomba-lomba permainan seru juga pastinya. Wah, luar biasa. Coba saya mau lihat lagi lambayan tangannya teman-teman yang ada di BNI Hong Kong. Halo. Boleh tangannya secara virtual dulu. Baik, oke kalau begitu Om Monica kita akan bergabung kembali ya dengan teman-teman PMI di Hong Kong ya. Oke baik, tapi sebelumnya saya mau menginformasikan di Amerika teman-teman yang ada di sini karena kondisinya COVID-19 sudah sedikit kondusif di Hong Kong dan kami sudah bisa berkumpul lebih dari 20 orang karena memang Baik. segala diberikan tes COVID untuk para pekerja di Indonesia dan vaksin gratis juga untuk kami semua. Mantap. Dan tentunya semuanya juga tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Luar biasa. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya dengan teman-teman yang ada di Hong Kong. Oke, wah seru sekali di sana. Mungkin ada yang bertanya juga nih ya, kenapa ada teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong dalam webinar kali ini? Nah, tentunya ini berkaitan dengan tema yang akan kita bahas, yaitu Sri Kandi Diaspora Melompat Lebih Tinggi. Kita akan kupas beragam hal seputar kewirausahaan yang tentunya ini bisa menjadi bekal begitu ya bagi para pekerja migran Indonesia dimanapun berada, salah satunya yang hari ini menyimak langsung dari Hong Kong. Di kesempatan ini kita juga akan berdiskusi langsung dengan Menparekraf Republik Indonesia, ada Pak Sandiaga Uno atau yang biasanya kita sapa dengan Bang Sandi. Namun untuk membuka sesi pertama, saya mau sapa dulu nih. Ada Pak Konjen Republik Indonesia di Hong Kong, Pak Riki Suhendar. Selamat siang Pak Konjen. Mantap, segar, bugar, sehat ya Bapak ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk hadirannya Bapak. Kemudian saya akan menyapa Bapak Ibu jajaran Direksi BNI tentunya. Yang pertama ada Ibu Susi, ada Pak Henry, Ibu Corina, dan Ibu Novita, serta SMPP BNI Ibu Pita. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang, susah selalu. Sehat sekali ya. Oke, baik, dari jajaran Direksi BNI yang hadir, ini Pak Henry Panjaitan adalah komandan tertinggi yang membawahi seluruh cabang luar negeri dan bisnis international banking BNI. Tentu sangat Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Hong Kong, dan juga yang kami banggakan seluruh rekan-rekan Sri Kandi PMI yang ada di Hong Kong yang hadir pada siang hari ini secara offline maupun online, dan juga yang kami hormati juga ini para direksi BNI, Bapak Henry Panjaitan selaku Direktur Treasury dan Internasional yang hadir juga, Ibu Novita Di Anggraini selaku Direktur Keuangan, Ibu Corina Lela karena selaku Direktur Business Consumer, dan Ibu Ita Suwati selaku SMB Treasury, dan seluruh rekan-rekan Sri Kandi BNI, segenap BNI Movers yang hadir pada hari ini, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kami Pak Sandiaga Uno atas nama manajemen BNI Pak, dan juga mewakili Bapak Dirut Pak Roy Kutumilar Pak, salam untuk Bapak selaku Direktur, mengucapkan terima kasih Pak atas penghargaan yang setingginya kepada Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberi paparan dan motivasi dalam acara webinar kewirausahaan untuk pemberdayaan PMI dengan tema Sri Kandi Diaspora Lompat Lebih Tinggi pada siang hari ini. Dan puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
karena berkat limpah rahmat hidayahnya maka kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bertemu muka dan bertukar sapa secara virtual bersama Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata Ekonomi dan Kreatif. Dan juga bersama Bapak Riki Suwenda selaku Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, dan tentunya dengan rekan-rekan PMI yang sangat saya banggakan dengan semua nasional yang dijalankan oleh pemerintah. Kita semua berharap agar dapat segera bangkit dari keterpurukan akibat wabah pandemi COVID ini. Untuk itu segenap doa dan juga hendaknya terus kita ikhtiarkan bagi saudara-saudara kita yang saat ini masih terpapar dan berjuang menghadapi paparan COVID. Semoga saudara kita dapat segera pulih, sehat dan kembali beraktivitas. Amin amin ya rabbal alamin. Dan perlu kami sampaikan Bapak Menteri bahwa acara webinar bersama untuk pemberdayaan PMI dengan tema Stikan di Diaspora Lompat Lebih Tinggi merupakan salah satu rangkaian untuk acara menyambut hari ulang tahun BNI yang ke-75 yang akan jatuh pada hari Senin besok Pak, tanggal 5 Juli 2021. Dan acara ini menjadi salah satu momentum yang sangat baik dan juga sebagai wujud rasa syukur kami bahwa BNI telah 75 tahun berdiri kokoh dan menjadi lembaga keuangan yang mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional melalui berbagai inovasi di segala bidang, terutama layanan digital yang ini nanti kita kembangkan bersama PMI yang ada di Hong Kong. Apalagi di era pandemi ini, perubahan cara bertransaksi masyarakat dan pola ekonomi mendorong BNI untuk selalu berinovasi dalam memberikan berbagai layanan alternatif transaksi melalui fitur-fitur transaksi channel yang terdepan dan dapat memberi kemudahan kepada segenap nasabah. Nah, salah satunya adalah mobile banking Pak, yang diharapkan dapat memudahkan para PMI yang ada di Hong Kong untuk melakukan transaksi ke Indonesia dengan secara murah dan kemudahan, tidak perlu datang ke outlet, ada di rumah kapan saja, di mana saja ini dapat dilakukan. Ini harapannya untuk dapat memudahkan, dan juga dengan mobile banking ini dapat menempatkan dananya Pak, menyimpan dananya. Tadi disampaikan teman-teman PMI Pak, dia mereka menyimpan, mengisikan dari gajinya untuk diinvestasikan nanti untuk modal usaha Pak di Indonesia. Dan ini para PMI sudah banyak nih Pak yang sudah punya usaha di Indonesia. Dan untuk rekan-rekan PMI dengan mudah diharapkan juga dapat mentransfer untuk keluarganya yang ada di Indonesia. Rekan-rekan PMI yang saat ini hadir bersama kita ini adalah Stikan di Indonesia yang telah memberikan kontribusi tinggi terhadap perekonomian nasional. PMI atau diaspora memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi devisa melalui remitansi, dan perempuan Indonesia telah lama tercatat dalam sejarah sebagai perempuan yang sadar dan memahami bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, dan perempuan Indonesia juga mampu menjadi motor penggerak dan motor perubahan sebagai agent of change, dan telah banyak perempuan Indonesia yang sigap memanfaatkan peluang serta mampu meningkatkan kualitas hidupnya dan keluarganya. Perlu kami sampaikan Pak Sandiaga Uno bahwa PMI yang ada di Hong Kong ini semuanya wanita Pak, Stikan. Nah, dan ini Pak sebagai salah satu bank, kita BNI sebagai salah satu bank pemerintah yang juga sebagai agent of development tentunya mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait dengan program BNI dan juga program-program yang terkait dengan program daripada Kementerian Pariwisata Bapak Sandiaga Uno dalam pengembangan daripada para UMKM. Dan untuk persiapan di samping untuk kita membantu di dalam kesiapan pemberangkatan para PMI Pak dengan menyalurkan kredit, kita melalui kredit full PMI. BNI juga melalui kantor kami yang ada di luar negeri, khususnya saat ini ada di Hong Kong, rutin melaksanakan juga Pak kegiatan capability building untuk rekan-rekan PMI yang ada di Hong Kong. Seperti tadi sudah ada contoh para Stikan PMI yang mendapatkan pelatihan pendampingan bersama Konjen Pak Hong Kong, kerjasama kita Pak ini menambah daripada keahlian skill mereka sehingga mereka berani untuk memiliki suatu usaha di daerahnya di daerah masing-masing, sehingga ini dapat di samping itu juga kita juga memberikan edukasi keuangan dan kewirausahaan yang dimaksudkan untuk pembekalan para PMI ketika kontrak selesai atau kembali ke tanah depan. Kata sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar kepada Bapak Sandiaga Uno yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan motivasi untuk kami semua, dan Bapak Riki Suwenda rekan-rekan PMI serta media kumparan atas waktu dan kesesamannya dalam penyelenggaraan webinar ini. Khusus untuk rekan-rekan PMI yang saya banggakan, selamat menimba ilmu melalui webinar ini. Semoga kita semua selalu sehat dan dapat limpah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan PMI yang telah berpartisipasi dalam lomba kreasi BNI yang ke-75. Selamat kepada para pemenang, sukses untuk kita semua dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opening
Indonesia itu salah satu penopang perekonomian nasional dalam hal penerapan angkatan kerja dan juga kontribusi devisa. Nah sayangnya pandemi COVID-19 ikut berdampak pada pekerja migran. Data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menunjukkan penempatan pekerja migran Indonesia sepanjang 2020 menurun sekitar 62% jika dibandingkan pada 2019. Nah, penurunan juga terjadi pada remitansi. Bank Indonesia mengungkapkan pada tahun 2020 Indonesia kehilangan sekitar 2,5 miliar US dollar atau setara dengan 36 triliun rupiah. Meski begitu, Hong Kong menjadi negara dengan penyumbang remitansi terbesar keempat di tahun 2020. Pada tahun 2021, Hong Kong merupakan negara yang menerima pekerja migran Indonesia terbanyak secara bulanan, yakni kisarannya sekitar 4.000 orang per bulan. Nah, bagaimana pemerintah hadir mengawal mereka di sana? Saya persilahkan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, Pak Ricky Suhendar, untuk memberikan gambaran. Di Hong Kong, Hong Kong. Tuh lihat, ho. Masih kemarin nih Pak Arifin Asdat mungkin bisa diberikan materi bahasa Cantonese nih. Kemarin nih. Iya nih, boleh. Oke, Pak Menteri sehat ya, Bapak? Alhamdulillah, ho, kalau kata orang. Baik, luar biasa. Oke, Menteri kan dari tadi kita sudah menyimak ya sambutan dan juga ada diskusi dengan teman-teman agen digital BRI yang ada di Hong Kong. Saya ingin tanya pendapatnya nih Pak Sandi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pandangannya nih Bang terhadap profesi pekerja migran yang mayoritas adalah perempuan. Nah, sebelum kesana saya ingin mengucapkan dulu selamat ulang tahun untuk BNI yang ke Wadidun, juga ada sahabat saya Pak Henry Panjaitan, satu-satunya ini Iya, betul Pak. dia pernah di Hongkong juga jadi ngerti tuh, one thing kok. Ya, tahu orang sana dia. Terus iya, siap bro, kapan-kapan kita kumpul lagi teman lama, teman SMA satu kelas sama Pak Henry. Oh, satu kelas lagi ya, udah tahu tuh ya. Tapi nanti diceritainnya khususnya kalau di tempat lain ini. Teman-teman PMI, saya mau kasih pantun dulu nih biar semangat. Paling keren kalau dulu udah pakai celana cutbray. Dipakai khusus buat jalan sama gebetan. Bapak Ibu PMI, pandemi ini masih belum usai. Mari lindungi orang tersayang dengan disiplin protokol kesehatan. Ketan gurih cocok buat dijadikan kudapan. Yuk, jangan lupa jaga kesehatan. Dan terus disiplin, terapkan protokol JHSE. Ini pahlawan. Singkat saja, mereka adalah bukan hanya pahlawan devisa, tapi juga pahlawan untuk lapangan kerja. Karena kita menghadapi kesulitan lapangan kerja di dalam negeri, mereka berjuang mendapatkan lapangan kerja di luar negeri. Saya dulu juga adalah pekerja migran. Saya di tahun 92 sampai 97 bekerja di luar negeri, mulai dari Singapura, di Hong Kong. Saya pernah bekerja di Hong Kong juga. Saya pernah juga jadi pekerja migran di Amerika Utara. Jadi saya merasa betul bagaimana perjuangan sebagai pekerja migran, tangan terhadap keluarga di tanah air, tangan terhadap orang tua, kadang-kadang miss makanan Indonesia. Jadi PMI ini luar biasa perjuangannya dan kita harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Itu yang pertama.
Yang kedua, di tengah-tengah krisis ini banyak teman-teman TNI yang kehilangan pekerjaan. Saya dulu juga di PHK pada saat tahun 97, pada saat krisis saya terpaksa harus kembali ke Indonesia karena di PHK oleh tempat kerja saya. Tapi disitulah titik balik hidup saya. Akhirnya saya bisa mengubah dari tadinya PMI, membuka usaha sendiri, usaha kecil kebetulan di bidang keuangan. Sekarang usahanya sudah berkembang, alhamdulillah. Setelah 25 tahun usaha ini sudah membuka sekarang lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Jadi dari tadinya pencarian Indonesia saya menjadi pencipta lapangan kerja. Luar biasa. Mas Andi tadi kan sempat menyampaikan bahwa ketika di PHK itu seperti jadi titik balik kehidupan begitu ya, sampai akhirnya memberanikan diri untuk mulai serius merintis usaha. Apa pemantiknya yang paling mendorong Mas Andi waktu itu untuk oke, sepertinya jalan saya memang harus menciptakan lapangan pekerjaan dan mulai usaha? Ya, karena waktu itu di PHK dan susah ya keadaan pada saat itu, terasa seperti dunia seperti gelap gulita, keadaan galau, perasaan kacau, pulang ke rumah orang tua lagi, tabungan ambiar, sudah tidak ada lagi yang ada dalam pengharapan. Tapi waktu itu istri saya yang memberikan semangat. Akhirnya saya memulai usaha bersama teman-temannya Pak Hendri juga ini. Memulai usaha di awal tahun itu, tahun 97. Saya merasa sangat beruntung Allah bukakan jalan karunia bahwa setelah 3 bulan awalnya tidak mendapatkan kesempatan, proposal ditolak semua, beberapa kali saya tidak ditemui oleh calon klien, akhirnya mendapat kesempatan di bulan keempat, dan alhamdulillah disitulah titik balik kita memulai usaha jatuh bangun, dan saya juga ingin secara spesial berterima kasih kepada BNI karena BNI ini adalah salah satu bank yang pada awalnya di saat-saat krisis memberikan kesempatan saya untuk menjadi penasehat dari restrukturisasi beberapa kredit yang pada saat itu harus dilakukan pembenahan, dan pada saat itu juga saya menjadi konsultan untuk aset-aset dari BBPN yang juga disupport oleh BNI. Dan pada satu titik di pertengahan tahun 2000 BNI juga memberikan banyak bantuan kepada saya membangun usaha. Saya ucapkan terima kasih BNI, dan saya harapkan para PMI yang memulai usaha dari usaha kecil menengah tetap semangat. Mari kita bangkit di saat sulit. Kita bisa menang melawan COVID, kita bangun usaha agar kita menjadi pengusaha yang bermanfaat. Together with BNI Kumparan, yes, we can do it. Ada yang hobinya menjahit, bisnisnya berarti kasihan. Ada yang hobinya mungkin kerajinan tangan, bisa menjadi bisnisnya dia. Ada yang hobinya juga mungkin kecantikan. Nah, ini apalagi nih yang suka dandan kan ibu-ibu, emak-emak nih ya, terutama yang kayak gini, pokoknya banyak peluangnya karena mama ini mukanya nih Bu Susi, kalau kita lihat mama ini udah cantik nih, tapi kalau alisnya tebal pasti pengennya dibikisin. Kalau tipis pengennya ditebelin. Sudah putih maunya dicoklatin. Ini ada gelap maunya dimutihin. Makanya PMI itu juga di bidang kecantikan. Rambut juga seperti itu. Rambutnya panjang mau dipendekin, rambutnya pendek mau dipanjangin, rambutnya keriting mau dilurusin, rambutnya lurus mau dipitingin. Jadi itu merupakan peluang usaha untuk para PMI yang ada di luar negeri. Nah juga kebetulan karena sudah pernah di Hong Kong, PMI ini bisa melihat luar biasa etos kerja orang-orang di sana. Bagaimana mereka bekerja keras, banting tulang dari siang sampai malam. Saya ketemu salah satu PMI yang sekarang tinggalnya di Wonosobo, dulu di Hong Kong. PMI ini saya temui dan saya udah angkat di acara saya Jemput Rezeki. Dia memproduksi tiwul instan. Rupanya dia melihat
teman-teman PMI yang lagi di luar negeri, di Taiwan, di Malaysia, di Saudi Arabia maupun di Hong Kong kadang-kadang suka kangen makan tiwul. Akhirnya dia buat tiwul instan dari Wonosobo yang diekspor. Ternyata begitu sampai sana PMI-nya makan, majikannya juga melihat, wah pengen juga nyoba. Akhirnya berkembang dan usahanya sekarang sudah menjadi usaha yang stabil, membuka lapangan kerja bagi 20 warganya di Wonosobo. Nah ini adalah bagian-bagian dari cerita yang ingin saya inspirasikan kepada teman-teman. Belum yang di bidang fashion, belum di sini ada deputi saya bidang ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan industri kreatif, Pak Nia. Dia akan cerita begitu banyak cerita-cerita yang menginspirasi dari teman-teman PMI yang ada di luar negeri. Mereka menjadi pahlawan, begitu kembali mereka menjadi pahlawan juga untuk membuka lapangan kerja melalui kegiatan UMKM. Baik, oke, Pak Sandi, itu tadi kan kalau memilih jenis usahanya gitu ya, jadi mulai dengan apa yang memang membuat kita tertarik, apa yang membuat kita suka gitu. Kalau mencari sumber modal dan mencari klien gitu atau market di masa-masa awal, mungkin bisa sharing sedikit Pak Sandi tips dan triknya. Ya di awal-awal itu pasti akan sulit. Percayalah bahwa kegagalan adalah anak tangga menuju kesuksesan. Percayalah bahwa di awal-awal sesuatu usaha itu pasti akan menemui begitu banyak tantangan. Nah kuncinya kita percaya diri. Kuncinya kita yakin bahwa kita memiliki 4 orientasi untuk bisa sukses. Pertama, kerja keras. Kita belajar bahwa seorang pengusaha sukses, seorang PMI yang sukses itu semuanya menganggarannya adalah mereka bekerja keras. Kedua, bekerja cerdas. Bagaimana menggunakan teknologi, menggunakan digital, menggunakan terobosan-terobosan kekinian. Dan terakhir adalah kerja yang cerdas dan ikhlas. Kita harus mampu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Sehingga harapan kita pada satu saat nanti usaha kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mencari modal, ya kalau ada BNI di sini ya nggak sopan kalau saya ngomong cari modal ke sumber yang lain. Jadi teman-teman tidak bisa. Ini Pak Erick Thohir mengarahkan bahwa BNI ini untuk go internasional. Berarti PMI yang ada di luar negeri datang aja ke BNI kalau punya peluang usaha. Sekarang kita lagi mendorong Indonesia Spice Up the World, bahwa kita akan mendorong produk-produk kuliner kita, dan 5 kuliner yang akan menjadi andalan. Pertama rendang, kedua nasi goreng, ketiga soto, keempat sate, dan kelima gado-gado. Ini 5 yang akan kita jadikan andalan sebagai Indonesia Spice Up the World. Jadi restoran-restoran yang di luar negeri, nanti BNI harus membuka satu jaringan untuk memberikan permodalan dengan konsep NIA, National Interest Account, bahwa ini adalah pendekatan Indonesia Incorporated. Kenapa Thailand punya begitu banyak restoran di luar negeri? Karena dia menggunakan diasporanya untuk mendorong diplomasi melalui kuliner. Nah ini akan kita lakukan. Kita targetnya ada 1.000 restoran di luar negeri. Mudah-mudahan teman-teman PMI yang ada di Hong Kong maupun di tempat lain dan BNI bisa mendukung. Baik. Hari ini tuh Pak Kondian belum saya kasih pantun, nanti saya kasih pantun. Pantun khusus ya Pak. Buat Pak Riki, buat Pak Arifin Asdat, nanti saya kasih satu-satu di pantunnya. Di penghujung sesi aja ya. Oh di penghujung sesi ya. Oke kita simpan dulu ya. Baik. Kita kembali ke Hong Kong ya, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Dan juga tadi Bang Bayu juga memberikan kado kepada 3 tadi yang sudah mengisi motivasi kita hari ini, yang sudah berbincang-bincang, memberikan motivasi kepada PMI juga yang lainnya, kepada Mbak Linda, Mbak Istikana, dan juga Mbak Yeti. Silahkan dicek MPP-nya, mungkin kadonya sudah ditransfer oleh Bang Yeti. Iya betul.
Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Luciati. Saya berada di Jakarta, Jawa Tengah. Bapak sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga sebagai pengusaha. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara meminimalisasi penyebaran dalam usaha yang saya pilih? Karena latar belakang saya juga bukan dari satu pengusaha, ya. Dan dia untuk meminimalisasi kekhawatiran kalau usaha yang saya jalankan tidak berjalan, tidak bisa berjalan. Lalu untuk bagaimana cara menyiasati bisnis yang saya jalankan di saat pandemi ini. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, dan saya punya 3 kiat untuk terus memotivasi diri saya, karena walaupun saya ada di posisi ini, saya terbuka, saya masih juga suka galau, suka down dan demotivasi, tapi saya menyadari bahwa saya bisa menyemangati diri saya sendiri. Yang paling utama yang selalu saya lakukan adalah berolahraga. Jadi kalau misalnya Mbak berolahraga secara rutin, ada zat yang disebut sebagai endorfin, yang zat ini akan keluar secara otomatis. Ini akan memotivasi diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan ada zat yang muncul yang membuat kita semangat. Setelah berolahraga itu kita termotivasi dengan otomatis. Jadi kalau olahraga rutin, zat endorfin akan membantu kita untuk makin semangat untuk menghadapi tantangan. Yang kedua, membaca buku. Membaca buku ini buku-buku yang inspiratif, buku-buku yang bercerita tentang sukses story maupun juga bercerita tentang kehidupan orang-orang, tokoh-tokoh yang memotivasi kita. Dan sekarang ini cerita-cerita ini bisa didapatkan bukan hanya di toko buku, tapi juga di YouTube, juga di Instagram, di TikTok. Kita bisa mendapatkan berita-berita seperti ini di Facebook maupun di kanal sosial media lainnya. Belajar dari cerita-cerita orang sukses, kita bisa ternyata memotivasi diri kita sendiri. Pada waktu saya memulai usaha belum ada internet, atau internet belum terlalu seperti sekarang. Jadi gunakanlah jejaring kita untuk memotivasi diri kita. Ketiga, menurut saya yang selalu saya memiliki motivasi itu karena saya bergabung dengan komunitas atau orang-orang yang betul-betul memberikan semangat satu sama lain. Jadi ibaratnya kalau ibu-ibu itu kan ada grup majelis taklim atau arisan, itu pilihlah teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan saling menguatkan. Karena teman, apalagi kalau kita lagi di luar negeri, kan kita jauh sama keluarga. Teman-teman kita itulah yang bisa memberikan semangat kepada kita. Jadi waktu saya di luar negeri juga saya memiliki pengajian yang selalu memberikan semangat. Dan saya sekarang juga waktu di Kemenparekraf, kadang-kadang ini kan sekarang kasus COVID lagi meningkat. Kita tiba-tiba pariwisata yang sudah mulai menunjukkan hasil kerja, sekarang kembali lagi mengalami tantangan yang luar biasa. Nah, caranya adalah kembali lagi kita kepada hal-hal yang selalu kita lakukan tadi, berolahraga, membaca, dan tentunya bersilaturahim dengan komunitas kita yang saling menguatkan. Nah, di tengah pandemi, saya melihat justru ada beberapa sektor yang berkembang. Dan sektor yang berkembang ini semuanya terhubung dengan digitalisasi. Jadi pastikan Ibu, Mbak, usaha Ibu sudah terhubung dengan teknologi digital. Ibu juga bisa menciptakan bukan hanya berjualan online, tapi konten-konten yang menarik untuk membantu usaha Ibu untuk berkembang. Sukses untuk bisnis Ibu.
Dikit lah Pak, hampir sama dikit ya Pak Sandiaga Uno ya. Mirip-mirip. Makasih Ibu Mus, terima kasih atas pertanyaannya luar biasa. Tadi menlanjuti, kita ini kan tadi disampaikan oleh Bapak Sandiaga Uno bahwa kita Bank BNI adalah bank pemerintah, harus mensupport, mendukung terhadap program pemerintah. Salah satunya melalui BUMN, salah satunya adalah mendukung UMKM. Jadi program ini yang tadi saya sudah sampaikan mungkin tadi di awal sudah kita mulai, bahwa kita sudah bisa memulai dari yang masih aktif bekerja sebagai PMI tadi dengan membuka uang, bisa yang melanjutkan untuk usaha itu adalah keluarganya. Tadi kayak contoh tadi yang kita kasihkan di PMI tadi salah satu adalah yang punya pendapatan, dia kumpulkan dulu, dia kasih ke keluarganya memulai usaha. Atau tadi dengan yang sudah purna tadi yang disampaikan oleh Mbak Mus. Nah BNI saya bilang melihat begini, ini kita perlu pembekalan itu di awal, yaitu yang sudah dilakukan oleh Bapak Konjen dan juga BNI di Hong Kong membuat program pelatihan dulu. Tadi yang disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno itu sebenarnya menjadi suatu celah peluang buat kita, bahwa mana usaha yang menjadi peluang kita tadi dari fashion, kerajinan tangan tadi, ataupun daripada kuliner. Dan ini juga terlihat daripada nasabah kita yang sudah pernah kita biayain, rata-rata larinya di situ, di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah maupun di NTT itu punya fashion, kerajinan maupun dari kuliner. Sehingga mungkin nanti Pak Konjen dan Pak Andi nanti yang di Hong Kong, pelatihannya coba diarahkan mengarah kepada bidang-bidang itu yang mungkin menjadikan suatu peluang yang masih luas tadi disebut oleh Pak Sandiaga Uno. Kalau sekarang kita mungkin ada sesuai dengan hobi, dan ini mungkin boleh diarahkan pada hobi-hobi yang akan lebih produktif kepada usaha-usaha tadi yang disampaikan, itu bagus. Mungkin nanti juga mengundang selain kita membuat suatu ini ya Pak Sandiaga Uno, kita juga membuat suatu program pelatihan Pak, tapi dengan adanya masukan dari Bapak, kita nanti modulnya akan kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kita mungkin usahanya lebih produktif. Pelatihan-pelatihan ini ternyata juga mengganti pelatihan Pak skill pengetahuan, dan sehingga tadi yang disampaikan Bapak bagaimana mereka juga mengambil suatu peluang. Ini yang memang akan kita buat, dan kita akan buatkan modul, dan juga nanti kita undang pelaku-pelaku sukses di bidang-bidang itu, mungkin para PMI, kurang PMI sudah berhasil, sudah kita biayai, nanti Pak Andi bisa diundang Pak Andi untuk memberikan testimoni keberhasilan mereka yang tadi disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno. Bagaimana mereka menapak dari kecil jadi mereka berkembang. Nah terus terang tadi bungkus bahwa suatu usaha kecil itu memang kesulitannya adalah pertama adalah permodalan. Di sini BNI akan siap mendukung terhadap program UMKM dan program pemerintah, ada program KUR tadi yang akan saya jelaskan. Kedua adalah bagaimana pemasarannya. Tadi disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno. Jadi pemasarannya sekarang di era pandemi ini digitalisasi ini lebih penting. Sehingga ini yang akan kita juga memberikan pelatihan, karena ini selain tadi kita menguasai terhadap produk yang akan kita jual, kita juga harus memperhatikan kualitas dan bagaimana cara menjualnya, dan bagaimana handling komplainnya terhadap kalau ada keluar terhadap produk-produk itu betul-betul harus diperhatikan kalau kita mau go global tadi disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno. Ini juga menjadi perhatian yang mungkin nanti menjadikan program pelatihan yang BNI akan juga coba support untuk para PMI yang ada di Hong Kong. Selanjutnya adalah cara tadi digitalisasi selain pemasaran, kan kita kebetulan kalau yang akan go global ini, kita UMKM ini diharapkan BNI ini membantu memasarkan di luar. Di samping tadi yang disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno, mungkin juga di restoran-restoran kita harapkan yang ada di luar negeri, yang cabang-cabang kita yang ada di luar negeri, kita akan support untuk memberikan pembiayaan. Kita ada beberapa yang PNI sudah lakukan pendekatan untuk menjadi calon nasabah kita yang akan buka restoran di luar. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno, karena itu menjadi suatu peluang juga. Nah, di samping itu juga kita akan mengedukasi terhadap cara pola sistem pembayaran atau sistem daripada penerimaan dari pembayaran secara digital itu seperti apa, ini juga perlu. Nah selanjutnya Bumus, selain tadi pelatihan, edukasi, pendampingan, ini akan kita coba buatkan suatu modul yang memang diperlukan nanti oleh teman-teman PMI. Selain itu perlu kita ketahui bahwa usaha itu ada dua, ada usaha PMI yang sudah punya usaha, kayak tadi Bu Minda yang sudah punya usaha yang mengembangkan. Nah, kita ini kan memberikan KUR ke Bu Minda nih, karena usahanya Bu Minda sudah ada, kita kembangkan dengan KUR. Kalau yang sudah memiliki usaha dan sudah berjalan minimal 6 bulan dapat mengajukan KUR dengan plafon sampai 500 juta. Sedangkan untuk purna PMI, para PMI tadi yang baru merintis usaha purna PMI dapat lebih dahulu mengikuti tadi pelatihan. Sudah dilakukan pelatihan, dan pemerintah juga memberikan suatu pelatihan juga loh. Ini wirausaha di Indonesia ini ada program-program pelatihan. Ini juga menjadikan program yang kerjasama dengan perbankan untuk membantu para UMKM.
UMKM. Nah ini BNI juga aktif bersama dengan Konjen dalam melakukan pendampingan pelatihan untuk PMI yang ada di Hongkong. Setelah mengikuti pelatihan, pendampingan dan mulai merintis usaha sesuai bidang yang dipilih, rekan-rekan PMI dapat mengajukan pinjaman KUR, super mikro tanpa jaminan. Adapun plafon pinjaman KUR super mikro sampai dengan 10 juta. Sedangkan KUR mikro di atas 10 juta sampai dengan 50 juta. Nah ini persyaratannya memang mudah, juga cukup dengan dilampirkan bukti tadi pelatihan-pelatihan yang sudah didapatkan dan serta izin usaha dari kelurahan dan identitas diri. Apabila dinilai layak dan eligible maka pinjaman dapat kita proses. Nah ini mulai pendampingan dari awal kita melakukan pelatihan dan mulai kita apa keinginan yang akan pendamping itu kita mulai bersama-sama. Ini lebih bagus untuk kita mendorong para PMI yang ingin mulai berusaha. Karena kalau kita lihat tadi kan sudah ada contoh 3 yang sudah mulai membangun usaha dari kecil sampai dia berkembang. Dan ini Pak Sandiagono ada satu UMKM Pak yang selain dia melakukan usaha-usaha untuk perdagangan sembako Pak, dia juga sebagai agen BNI Pak, agen 46. Nah agen 46 ini Pak dia mendapatkan pendapatan Pak tambahan. Nah ini kita harapkan para UMKM yang mendapat pembiayaan dari kita menjadi agen bank juga Pak. Ini pendapatannya bisa sampai 4-6 juta, malah kadang-kadang saya lihat di Kalimantan Pak, ada yang sudah menjadi agen kita, itu bisa sampai 15 juta pendapatan setiap bulan. Karena dia aktif terhadap transaksi terhadap sebagai agen itu. Ini yang diharapkan ini kita untuk mendorong para PMI nanti untuk melakukan usaha setelah punah PMI. Nah apabila usaha rekan-rekan PMI berkembang, ini juga harapannya pemerintah ini terus berkembang naik kelas. Maka dapat mengajukan top up pembiayaan kepada BNI dan rekan-rekan BNI siap untuk mendampingi dan untuk melakukan proses untuk kreditnya. Saya rasa itu bagus dan kita nanti akan bekerjasama dengan Konjen untuk melakukan tadi pelatihan dulu, pendampingan, edukasi supaya nanti persiapan seperti apa yang sudah kita lakukan dan beberapa yang sudah menjadi contoh dari kita Pak. Terus terang kita merangkul ini dari teman-teman PMI cukup banyak juga Pak, terutama di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah Pak. Itu ada yang peternak ayam, kerajinan, batik, tenun dan makanan Pak di Garut, Jawa Barat itu juga para PMI Pak yang kita biayai. Ini yang menjadi apa yang tadi harapan daripada Pak Sandiagono, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata. Ini kita untuk mendorong harapannya para PMI juga begitu. Jadi uangnya jangan dihabiskan ya Pak, harus ditabung untuk modal usaha. Dalam kondisi saat ini peluang ini kita ambil. Di masa krisis itulah peluang yang bisa kita ambil. Itu ya Bungkus, sukses Bungkus.